Ko Hee-jin mengomentari kekalahan timnya atas Hyundai Hillstead pada laga lanjutan putaran 6 Liga Voli Korea 2024-2025. Pelatih Megawati tersiksa menunggu laga playoff. Red Spark kembali menuai kekalahan saat bertandang ke Suwon Gymnasium, Korea Selatan, Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025, sore WIB. Red Spark kembali mengandalkan skuad lapis B, termasuk mencadangkan penuh Megawati Hangestri Pertiwi, harus mengakui kemenangan Hyundai Hillstead 3-0, 25-16, 25-16, 25-16. Kekalahan ini membuat tim Megawati terlempar dari runner-up klasemen sementara. Tim Merah Hitam bermodal 60 poin, turun ke peringkat ketiga, tergeser Hyundai Hillstead dengan raihan angka 63. Sang juara bertahan berhak menduduki posisi 2 klasemen sementara Liga Voli Korea. Pasca laga, Ko Hee-jin tidak terlalu berpikir soal kekalahan yang diterima timnya. Alih-alih memberikan evaluasi, pelatih berusia 44 tahun itu sudah tak sabar untuk segera bertanding di babak playoff, yang dijadwalkan mulai bergulir tanggal 25 Maret mendatang. Saya harap tanggal 25 Maret tiba dengan cepat, buka Ko Hee-jin, dikutip dari laman TESPIK. Untuk mengembalikan mentalitas timnya, Ko Hee-jin membidik kemenangan dalam 2 laga sisa fase reguler. Red Spark yang hingga detik ini sudah memainkan 34 laga, menyisakan 2 pertandingan yang akan berlangsung di kandang, Chungmu Gymnasium. Tim Megawati lebih dulu menantang I-Papers, tanggal 14 Maret tahun 2025, dan menjamu Korea Expressway Hi-Pass 5 hari berselang. Kemenangan menjadi harga mati untuk tampil prima ketika melawan Hyundai Hillstead di babak playoff yang mengusung sistem best of 3. Semuanya berjalan sesuai rencana sekarang. Ada 2 pertandingan kandang tersisa, jadi saya rasa saya perlu mengembalikan permainan saya sedikit demi sedikit. Saya rasa kita baru akan tahu saat kita membuka pertandingan pada tanggal 25 Maret, sambung pria yang juga pernah menjadi pevoli profesional sebagai middle blocker. Di sisi lain, para pemain pilar yang diistirahatkan oleh Ko Hee-jin, diharapkan bisa fit 100% di laga perebutan 1 tiket Grand Final. Pasalnya, saat ini Ko Hee-jin juga belum memastikan apakah Vanja Bukilik dan Park Eun-jin yang cedera, bisa comeback tepat waktu. Oleh karena itu, Ko Hee-jin diprediksi tidak akan mengambil risiko menurunkan skuad inti di sepasang laga sisa fase reguler. Dia mengincar para pemainnya utamanya bisa fit, dan merealisasikan partai final menghadapi Pink Speeders. Setelah cedera Park Eun-jin, para pemain inti juga menerima perawatan untuk cedera ringan dan tubuh mereka telah pulih, ucap pelatih Red Spark. Saya rasa kami perlu memperbaiki permainan kami di 2 pertandingan tersisa dan bersiap untuk babak playoff, katanya saat meninggalkan ruang wawancara. Megawati Hangestri, pemain voli asal Indonesia yang bermain di Liga Voli Korea, semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Korea. Selain kemampuannya yang luar biasa dalam menyerang, sikap rendah hati dan sportivitasnya juga membuatnya dihormati oleh para pemain dan penggemar voli di Korea Selatan. Salah satu momen yang membuktikan hal tersebut terjadi ketika Megawati Hangestri tanpa sengaja melakukan smash keras yang mengenai wajah pemain Hyundai Hillstead, Lee Da-hyun. Peristiwa ini menjadi sorotan karena Lee Da-hyun yang dikenal sebagai Ratu Ting-tang menjadi korban pertama dari spike mematikan Megawati di ajang V-League. Kejadian tersebut berlangsung pada musim lalu, ketika Megawati menerima servis dari Lee Da-hyun, lalu melepaskan serangan tajam dari sisi kanan lapangan. Bola hasil pukulan kerasnya meluncur dengan kecepatan tinggi dan tepat mengenai wajah Lee Da-hyun, yang langsung jatuh tersungkur sambil memegangi wajahnya. Melihat kejadian itu, para pemain Hyundai Hillstead segera menghampiri Lee Da-hyun untuk memastikan kondisinya. Setelah insiden itu, ia mengaku bahwa kejadian itu membuatnya tidak nyaman untuk kembali bermain saat itu dan bahkan hampir pingsan setelah terkena bola di wajahnya. Dia mengatakan kepada saya kalau dia seperti mau pingsan ketika terkena smash itu, ungkap Yang Hyo-jin, seperti dikutip dari TVNews.com. Saat itu, saya ada di dekatnya dan melihat langsung kejadiannya. Saya tidak bisa membayangkan jika bola itu mengenai wajah saya sendiri. Terlepas dari insiden tersebut, Lee Da-hyun tetap memberikan penghormatan kepada Megawati Hangestri dan mengakui bahwa ia adalah pemain yang luar biasa dengan serangan yang sangat sulit diantisipasi. Dia pemain yang sangat berbakat. Serangannya sangat mematikan dan sulit ditebak, ujarnya. Selain kemampuannya yang luar biasa di lapangan,
Megawati Hangestri juga semakin dicintai oleh masyarakat Korea karena kepribadiannya yang rendah hati dan sikapnya yang selalu menghormati lawan. Salah satu momen yang memperlihatkan hal ini adalah ketika ia membantu Lee Da-hyun berdiri setelah sang pemain terjatuh akibat terkena smash kerasnya. Tindakan kecil ini mendapatkan apresiasi besar dari para penggemar voli Korea, yang semakin menghargai sosok Megawati tidak hanya sebagai atlet berbakat, akan tetapi juga sebagai pribadi yang menjunjung sportivitas tinggi. Smash Megawati Hangestri memang luar biasa keras. Namun yang membuat aku kagum bukan karena hal itu, tapi perlakuan baiknya kepada lawan yang susah aku lupakan, kata Lee Da-hyun pada SBS Sports. Kepopuleran Megawati di Korea tak hanya datang dari permainannya yang memukau, tetapi juga dari sikapnya di luar lapangan. Rumor beredar dan tak luput dari sorotan media Korea, masa depan Megawati Hangestri jadi topik hangat Korea. Masa depan Megawati Hangestri Pertiwi kini tengah disorot mengingat musim reguler Korean V-League 2024-2025 tinggal menyisakan 3 laga lagi. Tentu ini menjadi perhatian karena Megawati tengah dialami dilema karena ia sudah nyaman dengan tim Red Spark dan ingin memberikan kemenangan bagi Red Force. Diketahui Megawati Hangestri bermain di Korean V-League sejak musim 2023-2024 dengan Daejeon Red Spark dan bergabung dari seleksi kuota pemain Asia. Megawati sendiri menjadi sorotan karena kemampuannya yang berhasil membawa Red Spark di peringkat ketiga di musim 2023-2024. Diketahui, saat ini posisi Megawati di klasemen Liga Voli Korea berada di posisi ketiga dengan skor 729 poin dan Red Spark berada di posisi kedua dengan 60 poin. Pergerakan Megawati tidak luput dari sorotan media Korea. Dilansir dari laman Yonhap News tanggal 6 Maret tahun 2025, beredar rumor bahwa Megawati akan mendaftarkan diri dalam seleksi kuota pemain asing dengan alasan kenaikan gaji. Tidak cukup sampai di situ, laman Naver News juga mengkritik KOVO bahwa Megawati layak mendapatkan kenaikan gaji atas kemampuan dan dedikasinya selama bermain dengan Red Spark. Namun, apabila Megawati kembali mendaftar seleksi kuota Asia, maka ia bisa memperpanjang kontrak dan bisa kembali dengan Red Spark. Jika ia mendaftar di seleksi kuota asing, Mega akan dipilih oleh salah satu dari 7 klub melalui sistem undian berdasarkan kebalikan peringkat akhir musim 2024-2025.